saya dari awal juga mendasari meyakini bahwa Alawi itu bukan dzurriyyah, itu dasarnya adalah teks Quran, hadis, serta penyimpulan saya. Kok kontras itu, misal Quran bicara gini, kesucian dzurriyyah, keluhuran dzurriyyah, kemuliaan dzurriyyah Rasul itu diintervensi langsung oleh Allah, dijaga langsung oleh Allah, sama kayak Allah menjaga kemurnian, kesucian dan keluhuran Quran. Jadi tidak mungkin intervensi Tuhan ini kemudian berbeda di lapangan dengan yang dengan idealnya. Misal tidak mungkin bahwa keluarga Rasul itu punya sikap, punya perilaku yang rendah, nista, kan? Tidak mungkin keluarga Rasul, dzurriyyah Rasul itu meminta-minta atau memaksa bahkan. Ini dijaga langsung oleh Allah, intervensi. Artinya apa? Segala kebutuhan pasti dipenuhi oleh Allah. Jadi ketika di tahlil itu seperti yang kemarin saya sebut, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ini artinya intervensi Tuhan. Intervensi Allah untuk menjaga ahlul bait itu, membersihkan ahlul bait itu dari kerendahan, menjaga keluhurannya, kemuliaannya, sekaligus memenuhi segala hal yang dibutuhkan. Kalau kemudian ini idealnya, di lapangan juga begitu. Di lapangan kalau tidak sama, kalau berbeda dengan kehendak ayat ini, otomatis dia tertolak. Kemudian Rasul juga secara hadis menyebut banyak hal ya, tentang itu semua. Nanti kita merujuk pada kehidupan Rasul lah, bagaimana dzurriyyahnya, karakteristiknya, dan semacamnya itu. Nah, ini sebenarnya tugas kita hanya edukasi aja, tetapi kita harus terima kasih kepada Kiai Imad yang membunyikan bel bahwa ada penyimpangan luar biasa di sini. Mari kita kembali kepada karakteristik Rasul. Tetapi kan memang tidak keren ketika Kiai Imad tiba-tiba mengajak kembali pada Quran hadis untuk mengkaji kembali seperti apa sih dzurriyyah. Yang keren itu ya Kiai Imad sekarang yang tepat. Dia bikin makalah, dia bikin riset, ya sudah itu saja. Anda, ini kenapa ini persoalan polemik nasab tidak kelar-kelar dan kemudian Anda bisa memprediksi kapan ini selesainya dan bagaimana ini cara menyelesaikannya? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Syed Qori, Kiai Ubaidillah dan Kiai Mukhlas. Assalamualaikum. Ya, ini sebenarnya perdebatan atau polemik ini bisa disebut berakhir dalam konteks atau fasenya. Kalau saya melihat isu ini kan pertama fasenya dari panggung ke panggung atau dari tablik akbar ke tablik akbar, itu fase pertama. Kemudian bergeser ke para YouTuber, itu fase kedua. Nah, saya maknai kalau memang YouTuber ini adalah dalam tanda kutip udah cukup mendapat rating, monetize dan lain-lain, ini harus kita naikkan levelnya untuk ke kalangan akademisi, kalangan peneliti. Jadi saya menyebut bahwa diskursus tentang nasab itu never ending discussion, diskusi yang tidak akan pernah selesai. Itu pertama. Yang kedua, ya saya terbantu oleh highlightnya Kiai Ubaidillah serta tadi paparan tentang sikap berdasarkan data yang dimiliki oleh Syed Qori. Saya mencoba untuk membandingkan dengan data sebelah. Tadi Mas Yusuf menyebut bahwa ada sejumlah nakobah internasional yang mengakui Ba'alawi. Nah, ini kan berarti ada dua data primer atau dua instrumen riset, kalau memang mau disebut riset, yang bertentangan. Data utama adalah, data primer tersebut yang dijadikan instrumen adalah tentang catatan nasab. Catatan nasab ini menjadi sangat vital di sini posisinya, oleh karena itu harus disepakati oleh masing-masing. Dalam dunia riset, dunia akademik, tidak ada teori, tidak ada data primer, tidak ada instrumen kalau itu masih debatable. Itu pertama. Dari catatan nasab jelas debatable antara kubunya Syed Qori dan Kiai Imad serta kubunya para habaib serta para muhibbin itu berbeda. Dalam konteks riset, konteks seperti ini tidak bisa dijadikan instrumen untuk meneliti. Kemudian saya mencoba tadi untuk melihat video-videonya Mas Sugeng, Dr. Sugeng Setiarto, tentang penggunaan DNA sebagai instrumen lain. DNA pun saya melihat bahwa
ada sedikit kerancuan atau kejanggalan ketika kalau saya tidak salah menyimpulkan bahwa Pak Alawi ini muaranya adalah ke Yahudi Askenazi, Yahudi Mongolia atau Kaukasus, Georgia, Armenia, Azerbaijan dan sekitarnya. Nah, tetapi menariknya adalah pohon nasab yang paling atasnya ditarik ke Yafid bin Nuh. Padahal kan Yahudi yang kita kenal itu adalah pengikut atau yang punya keturunan darah dengan Yehuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Kalau Yehuda yang dimaksud oleh Dr. Sugeng itu adalah cicitnya dari Ibrahim, otomatis muaranya bukan ke Yafid bin Nuh, tapi muaranya kepada Syam bin Nuh, Smith. Jadi anak Nabi Nuh itu 4, yang hidup 3, yang meninggal Kan'an. Yang hidup 3 itu adalah Yafid bin Nuh pertama, yang kedua adalah Syam bin Nuh, kemudian yang ketiga adalah Ham bin Nuh. Nah, yang melahirkan para nabi, para rasul, para kiai, para ustadz, atau bisa jadi dalam tanda kutip para habaib adalah dari kelannya Syam bin Nuh, bukan Yafid bin Nuh. Nah, menjadi menarik apakah data yang dipegang oleh Mas Sugeng itu yang menyebut bahwa pohon teratasnya dari Ba'alawi, dari Ubaidillah itu adalah Yahudi Askenazi yang muaranya pada Yafid bin Nuh ini bagi saya rancu. Kenapa? Tidak rancu kecuali ketika ada nama orang lain, nama Yahuda lain selain Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau tidak ada nama lain, tidak mungkin Yahuda ini bermarga atau berpohon nasab ke Yafid. Dia pasti ke Shemit, ke Sam. Oke, ini pertanyaan pertama. Jadi kalau tadi Said Qori Kiai Imad di satu sisi berbeda dengan kalangan habaib dan muhibbin dengan berdasar catatan nasab berbeda, di sini pun penggunaan DNA juga tidak tuntas. Oke, itu tentang DNA. Kemudian tentang haplogroup. Dr. Sugeng menyebut bahwa haplogroup, saya membahas soal Dr. Sugeng ini dan juga tadi saya membahas soal Said Qori dan lain-lain, itu konteksnya adalah apa betul bahwa diskursus ini layak untuk diakhiri, layak untuk disimpulkan begitu. Nanti Bapak-bapak menanggapi lah. Oke, sekarang haplogroup bangsa Arab yang disebut dengan J. Oke. Kemudian Ba'alawi adalah G. Oke. Sekarang kita lihat apakah Rasul itu bangsa Arab atau bukan. Seperti kita lihat bagi orang awam Rasul itu jelas dia bangsa Arab karena tinggal di Hijaz, tinggal di Makkah Madinah yang sekarang menjadi wilayah kerajaan Saudi Arabia. Tetapi bagi sejarawan, terutama sejarawan klasik, Tarikh Al-Qadimah, Tarikh Al-Qudamah, ancient history, tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa Rasulullah itu adalah Arab. Kenapa? Karena komposisi bangsa Arab itu 3. Pertama adalah Arab Aribah, yang kedua adalah Arab Ba'idah, yang ketiga adalah Arab Musta'arabah. Rasul yang mana ini? Oke. Arab Aribah, orang biasanya menyebut ini adalah Arab asli, suku Jurhum dan macam-macam itu yang tinggal di Yaman, kemudian ada sebagian yang bermigrasi di Saudi atau Saudi sendiri. Berarti Rasul tidak masuk ini. Kemudian yang kedua adalah Arab Ba'idah. Sebagian menyebut bahwa Ba'idah ini adalah suku Badui yang tinggal di pedalaman-pedalaman Arab. Ada yang menyebut lain bahwa ini adalah suku-suku Arab, bangsa-bangsa Arab asli yang telah punah, yang telah sirna karena pengazaban oleh Tuhan, seperti bangsa Iram, bangsa Samud. Wa Irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa Samud alladziina jabu sakhra bil wad. Wa Irama dzatil imad, dan bangsa Iram. Bangsa Iram ini kan ada yang menyebut itu Hadramaut, Yaman, Dimaski, ada yang menyebut Iskandariyah dan semacamnya. Oke. Nah, kemudian bangsa Samud kaumnya Nabi Soleh. Ini ada yang menyebut Arab Ba'idah itu adalah Arab yang sirna. Berarti Rasul tidak ada dalam kelompok yang dua itu. Kemudian yang terakhir adalah Arab Musta'arabah.
Musta'arabah ini kan asbaha Arabiyan li'annahu yakunu wa yaskunu fi Arab. Dia menjadi Arab atau orang menjadi Arab, orang menjadi berbangsa-bangsa Arab ketika dia tinggal di Arab. Rasul ini asalnya dari mana? Dia kalau kita lihat ke atas, leluhurnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, Ismail dan Ibrahim ini karena dia bukan bangsa Arab. Ibrahim awalnya adalah tinggal di Palestina, dia lahir di Babilonia, di Irak sekarang, Irak klasik, Babilonia. Kalau seperti itu, haplogrupnya Rasulullah tidak bisa diklasifikasikan pada kelompok bangsa Arab asli. Karena Rasul adalah Arab pendatang, musta'arabah, menjadi Arab karena dia tinggal di Arab. Ini debatable sekali. Nah, kalau secara catatan nasab tidak ada kesepakatan, secara DNA juga tidak ada titik temu, berarti bahwa Ba'alawi ini tidak bisa diriset. Sesuatu yang tidak bisa diriset, kalau diriset menjadi ribet. Kenapa tidak bisa diriset? Ya karena memang tanpa riset pun jawabannya udah ada. Jawaban di mana? Jawabannya di Quran, hadis yang sangat definitif, sangat saklek. Ngapain diriset? Oke, ini yang terakhir. Ini serunya. Tetapi kita harus respect, kita harus menghormati, mengapresiasi Kiai Imad, Syed Qorek dan lain-lain. Kenapa? Apapun bahwa dia adalah yang membunyikan bel sehingga kesadaran itu muncul di mana-mana. Oke, kita bicara soal efeknya aja sekarang. Kalau Nahdlatul Wathon terpecah menjadi dua, Bagu dan Anjani, oke, satu. Kemudian Muhammadiyah juga terpecah menjadi dua, meski di dalam tarungnya adalah Muhammadiyah asli dan Muhammadiyah Musa, Muhammadiyah Salafi. Profesor Bushra Muqaddas menyebutnya seperti itu. Ke depan tidak lama lagi NU pasti juga akan begitu. NU yang bicara soal purifikasi satu sisi, sama kayak Musa yang bicara soal purifikasi satu sisi di Muhammadiyah. Mereka melawan adalah kelompok NU yang progresif. Saya yakin bahwa Kiai Imad ini mampu membelah kalangan NU muda, para gus-gus muda itu banyak yang sependapat dengan beliau. Sementara kalangan kiai-kiai tua, kiai-kiai sepuh yang karena tali temali persaudaraan atau perkawinan dengan kalangan Ba'alawi, kalangan para habaib, mereka menjadi sulit bersikap. Pesantren-pesantren besar di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu sebagian besar gusnya adalah punya hubungan pernikahan dengan kalangan habaib, kalangan syarifah. Nah, inilah yang bahwa NU yang besar ini ya memang udah saatnya untuk dalam tanda kutip tidak seragam ya dalam pemahaman seperti ini. Apa gunanya NU menyekolahkan sekian anak-anak cerdasnya ke kuliah sampai doktor di luar negeri, kemudian menguasai turos yang luar biasa, kalau kemudian punya sikap yang sama dengan kiai-kiai yang mondoknya hanya di kampungnya sebelah atau tetangga sebelah. Menurut Anda ini dampak dari kajian Kiai Imad akan memecah pemikiran? Teman-teman NU muda atau para gus itu yang menguasai turos secara baik, berinteraksi dengan kalangan yang luas, yang tidak hanya hidup di pesantren, otomatis pikirannya akan infitah, akan tercerahkan, akan pecah ya. Dia akan bisa mempersepsi sesuatu yang baik di generasi lama bisa saja berubah, atau dia bisa mempersepsi sesuatu yang awalnya itu adalah kebenaran bisa saja berubah dengan pengalaman, dengan keilmuan, dengan teori yang dia kuasai atau pemahaman teks yang dia kuasai. Tetapi yang inti adalah ya problem keterbelahan pemikiran dalam tanda kutip itu kalau merambah NU itu menjadi sangat wajar ya, karena seperti saya sebut tadi organisasi Islam besar telah mengalami itu. Selama ini Muhammadiyah awalnya adalah gerakan pembaharuan keislaman, tetapi kan belakangan kita melihat Muhammadiyah itu hanya sekedar organisasi sosial dan pendidikan, tidak lebih. Keagamaannya, keislamannya menjadi hilang. Nah, ketika para salafi masuk ke situ, kemudian terjadi dialektika yang kemudian disebut oleh Bushra Muqaddas itu sebagai Musa, Muhammadiyah Salafi, dinamika keislaman menjadi hidup lagi. Nah, ketika keserbatunggalan di PBNU sekarang ini di Keramat Raya, bahwa
Kalau istilahnya Pak Ulil Absar Abdallah itu adalah NU tidak mengenal abu-abu saat ini, hitam putih, bersama kami atau di luar atau tidak bersama kami, itu saja. Nah, pemikiran yang seperti ini itu kan otomatis menjadi pengap. Maka kemudian kalau terjadi pendobrakan seperti Kiai Imad, itu pasti itu mudah untuk check-in-nya. Apapun itu, ini menarik bahwa Anda mengatakan bahwa Ma'alawi ini tidak bisa diriset. Kalau ini terjadi, terjadinya apa? Tes DNA pun menurut Anda ini masih debatable. Kemudian juga fakta-fakta sejarah masih debatable. Nah, ketika tidak diriset, tidak bisa diriset, kemungkinan yang bisa menjadi sebuah kebenaran, katakan kebenaran surah wal istifadah ini, itu seperti apa, Dr. Soleh? Iya, beberapa waktu lalu Kiai Mukhlas juga menyebut bahwa untuk meruntuhkan Ba'alawi tanpa riset itu bisa melalui turos, melalui hadis, melalui Quran. Nah, kemudian saya dari awal juga mendasari meyakini bahwa Ba'alawi itu bukan dzurriyyah, itu dasarnya adalah teks Quran, hadis, serta penyimpulan saya. Kok kontras itu, misal Quran bicara gini, kesucian dzurriyyah, keluhuran dzurriyyah, kemuliaan dzurriyyah Rasul itu diintervensi langsung oleh Allah, dijaga langsung oleh Allah, sama kayak Allah menjaga kemurnian, kesucian dan keluhuran Quran. Jadi tidak mungkin intervensi Tuhan ini kemudian berbeda di lapangan dengan yang dengan idealnya. Misal tidak mungkin bahwa keluarga Rasul itu punya sikap, punya perilaku yang rendah, nista. Nah, kan? Tidak mungkin keluarga Rasul, dzurriyyah Rasul itu meminta-minta atau memaksa bahkan. Ini dijaga langsung oleh Allah, intervensi. Artinya apa? Segala kebutuhan pasti dipenuhi oleh Allah. Jadi ketika ditahlil itu seperti yang kemarin saya sebut, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Ini artinya intervensi Tuhan. Intervensi Allah untuk menjaga ahlul bait itu, membersihkan ahlul bait itu dari kerendahan, menjaga keluhurannya, kemuliaannya, sekaligus memenuhi segala hal yang dibutuhkan. Kalau kemudian ini idealnya, di lapangan juga begitu. Di lapangan kalau tidak sama, kalau berbeda dengan kehendak ayat ini, otomatis dia tertolak. Nah, kemudian Rasul juga secara hadis menyebut banyak hal ya, tentang itu semua. Nanti kita merujuk pada kehidupan Rasul lah, bagaimana dzurriyyahnya, karakteristiknya, dan semacamnya itu. Nah, ini sebenarnya tugas kita hanya edukasi aja, tetapi kita harus terima kasih kepada Kiai Imad yang membunyikan bel bahwa ada penyimpangan luar biasa di sini. Mari kita kembali kepada karakteristik Rasul. Tetapi kan memang tidak keren ketika Kiai Imad tiba-tiba mengajak kembali pada Quran hadis untuk mengkaji kembali seperti apa sih dzurriyyah. Yang keren itu ya Kiai Imad sekarang yang tepat. Dia bikin makalah, dia bikin riset, ya sudah itu saja. Itu keren itu. Dan ternyata terbukti manjur, gitu loh. Bahwa kemudian secara metodologi, secara riset yang serius itu tidak masuk, itu soal lain. Kan bukan tujuan Kiai Imad bukan di situ. Karena Kiai Imad bukan peneliti, bukan dosen. Jadi tepatnya memang di situ. Cocok itu. Oke.